Qatar menjadi salah satu lawan yang patut diwaspadai timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain tampil sebagai tuan rumah, tim asuhan Hulon Lopetegui juga memiliki rekor kandang yang sangat mengerikan selama babak kualifikasi berlangsung. Jika kedua tim tergabung dalam satu grup, maka laga Qatar versus Indonesia akan digelar pada 8 Oktober 2025 di kandang Qatar. Sebuah pertandingan berat yang menuntut kesiapan penuh, baik dari sisi taktik maupun mental. Sepanjang perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026, Qatar telah menjalani 8 laga kandang dan memenangkan 7 diantaranya. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi pada ronde ketiga saat menghadapi Uni Emirat Arab, 5 September 2024 lalu. Dalam laga itu, Qatar sempat unggul lebih dulu lewat gol Ibrahim Muhammad Ali di menit ke-38. Namun, Uni Emirat Arab mampu membalikkan keadaan di babak kedua dan mencetak 3 gol balasan, memastikan kekalahan langka bagi Qatar di kandang sendiri. Tak hanya soal rekor kemenangan, Qatar juga dikenal sebagai tim yang kerap diuntungkan ketika bermain di rumah sendiri. Salah satu contoh nyata adalah insiden gol kontroversial ke gawang India dalam laga pada 11 Juni 2024. Saat itu, bola hasil tendangan bebas Qatar terlihat telah meninggalkan lapangan sebelum kembali dimainkan. Namun, asisten wasit tak mengangkat bendera, dan Qatar pun mencetak gol dengan mudah. Protes keras dari pemain India diabaikan, dan hasil akhir 2-1 untuk Qatar menjadi sorotan tajam media internasional. Catatan ini membuat mental bertanding akan jadi faktor kunci bagi timnas Indonesia. Bermain di hadapan pendukung tuan rumah, dengan tekanan tinggi dan atmosfer penuh kontroversi, akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Selain itu, kondisi fisik pemain juga perlu menjadi perhatian serius. Indonesia hanya memiliki waktu istirahat 3 hari antar pertandingan pada fase ini. Situasi ini rawan membuat pemain kelelahan, apalagi laga akan digelar di wilayah Timur Tengah yang terkenal dengan suhu tinggi, terutama pada bulan Oktober. Kondisi ini sudah pernah dirasakan oleh timnas Indonesia saat masih di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dalam lawatan ke Arab Saudi dan Bahrain, stamina pemain terlihat menurun drastis di menit-menit akhir pertandingan. Situasi serupa bisa kembali terulang jika tidak ada rotasi pemain dan manajemen energi yang tepat dari tim kepelatihan Patrick Kluivert. Dengan semua tantangan yang ada, dari rekor kandang Qatar yang impresif, atmosfer penuh tekanan, hingga faktor cuaca dan jadwal padat, timnas Indonesia wajib mempersiapkan diri dengan mental baja dan strategi matang jika ingin melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali mendapatkan kabar kurang menyenangkan jelang bergulirnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, secara resmi telah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah fase krusial ini, yang semula dijadwalkan digelar di tempat netral. Keputusan yang diumumkan pada Jumat, 13 Juni 2025 itu langsung menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Bukan hanya dari publik sepak bola Indonesia, tetapi juga dari negara-negara peserta lainnya seperti Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman yang diketahui telah melayangkan protes resmi kepada AFC. Sayangnya, protes tersebut tidak membuahkan hasil. Dengan penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah, keduanya dinilai mendapatkan keuntungan besar karena akan bermain di kandang sendiri. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan semangat awal penyelenggaraan fase ini yang semestinya dilangsungkan di tempat netral agar menciptakan persaingan yang adil. Tak berhenti di situ, timnas Indonesia juga mendapat jatah istirahat yang lebih pendek dibandingkan para tuan rumah. Berdasarkan informasi yang beredar dari akun @football5, skuad Garuda dijadwalkan bermain pada tanggal 8 dan 11 Oktober 2025, yang artinya hanya memiliki waktu istirahat 3 hari sebelum menjalani laga kedua. Hal serupa juga dialami oleh Uni Emirat Arab dan Irak, yang akan bermain pada 11 dan 14 Oktober. Sedangkan Arab Saudi dan Qatar dijadwalkan tampil pada 8 dan 14 Oktober, sehingga mendapat waktu istirahat 6 hari penuh. Ketimpangan ini pun memperbesar keuntungan kedua tuan rumah tersebut di atas tim lainnya. Sebagai informasi, putaran keempat akan diikuti oleh 6 tim, yang dibagi ke dalam 2 grup berisi masing-masing 3 negara. Setiap grup hanya akan memainkan 1 laga di setiap matchday, sehingga total hanya ada 3 pertandingan di fase ini untuk masing-masing tim. Namun format ini justru membuka celah besar terhadap ketimpangan jadwal. Tim dari pot kedua dan ketiga, termasuk Indonesia, harus menjalani 2 laga berat hanya dalam waktu 3 hari. Sedangkan tim dari pot pertama, yakni tuan rumah Qatar dan Arab Saudi, mendapat waktu pemulihan yang jauh lebih panjang. Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Selain harus menghadapi lawan berat di luar kandang, mereka juga harus berjibaku dengan jadwal padat dan waktu istirahat minim.
keadilan kompetisi kini menjadi tanda tanya besar. Dalam fase ini, hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up akan menjalani playoff antar konfederasi. Artinya, setiap laga akan sangat menentukan. Indonesia harus mempersiapkan diri dengan maksimal, baik secara teknis maupun mental, demi menjaga asa menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Jalan panjang Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Skuad Garuda menjadi satu dari 6 tim Asia yang telah memastikan tempat di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Bersama Indonesia, ada 5 tim kuat lainnya, Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Babak keempat ini akan menjadi babak penentu sebelum menuju Piala Dunia, dan drawing pembagian grupnya dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2025 di Osaka, Jepang. Meski FIFA belum merilis prosedur resmi pembagian grup, bocoran pot unggulan mulai ramai beredar di berbagai platform media sosial. Dalam proyeksi sementara, Qatar dan Arab Saudi diperkirakan menempati pot 1. Pot 2 dihuni Irak dan Uni Emirat Arab. Sedangkan Oman dan Indonesia berada di pot 3. Namun, mengacu pada pengalaman di putaran ketiga, FIFA kemungkinan besar baru akan mengumumkan prosedur resmi dan pembagian pot beberapa hari jelang undian. Pada putaran sebelumnya, pengumuman itu muncul hanya 6 hari sebelum drawing dilakukan. Menariknya, ranking FIFA yang akan diperbarui pada 10 Juli mendatang kemungkinan besar akan menjadi dasar pembagian pot secara resmi. Ini berarti, posisi Indonesia di pot 3 bisa berubah, tergantung hasil peringkat terbaru tersebut. Sementara itu, muncul spekulasi bahwa tim-tim yang sudah satu grup di putaran ketiga tidak akan dipertemukan kembali di fase keempat. Jika aturan ini diterapkan, maka peluang pertemuan ulang Indonesia dengan Arab Saudi otomatis tertutup. Artinya, satu-satunya lawan potensial dari pot 1 bagi Indonesia adalah Qatar. Untuk pot 2, Indonesia kemungkinan akan dipasangkan dengan Irak, karena Uni Emirat Arab sebelumnya berada satu grup dengan Qatar, sehingga menurut spekulasi itu, tak bisa berada di grup yang sama. Dengan demikian, jika aturan tersebut digunakan, grup Indonesia akan dihuni oleh Qatar, Irak, dan Indonesia sendiri. Namun, anggapan ini bisa saja meleset. Sebab, FIFA tidak menerapkan larangan pertemuan ulang di putaran sebelumnya. Contohnya, Iran dan Uzbekistan kembali satu grup di babak ketiga, padahal mereka juga satu grup di fase kedua. Jika FIFA tetap memakai sistem drawing terbuka seperti di putaran ketiga, maka ada 4 kemungkinan kombinasi grup yang akan dihuni oleh Indonesia. Prediksi pertama, Qatar, Irak, dan Indonesia. Prediksi kedua, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Prediksi ketiga, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Dan prediksi keempat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Apapun hasil undian nantinya, yang pasti Timnas Indonesia akan kembali menghadapi lawan-lawan tangguh. Namun, dengan progres signifikan yang ditunjukkan Garuda selama 2 tahun terakhir, serta pendekatan taktis baru yang terbukti efektif, peluang untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026 bukan lagi mimpi belaka. Perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Setelah melewati babak ketiga dengan kejutan demi kejutan, kini skuad Garuda bersiap menatap tantangan berikutnya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai debutan di babak ketiga, Indonesia tampil melampaui ekspektasi. Di grup C, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasil finish di posisi keempat, memastikan 1 tiket ke ronde 4. Sebuah pencapaian penting dalam sejarah sepak bola nasional. Timnas Indonesia tampil beringas. 3 raksasa Asia mereka tumbangkan, Arab Saudi takluk di GBK, Cina dipermalukan, dan Bahrain dilumat tanpa ampun. Bahkan Australia, yang di atas kertas jauh lebih unggul, hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Hasil-hasil gemilang ini menjadi modal berharga saat Indonesia melanjutkan perjuangan di babak keempat, yang akan digelar pada 6 hingga 14 Oktober mendatang. Format di babak ini sedikit berbeda. 6 tim yang lolos, yaitu peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup di ronde ketiga, akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Nantinya, 2 tim teratas dari masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Undian grup akan dilakukan pada 17 Juli mendatang. Indonesia berada di pot 3 bersama Oman. Pot 1 diisi oleh Arab Saudi dan Qatar, sementara Irak dan Uni Emirat Arab menempati pot 2. Artinya, lawan-lawan yang kemungkinan dihadapi Indonesia antara lain Arab Saudi atau Qatar, dan Irak atau Uni Emirat Arab, tim-tim yang dikenal memiliki kualitas, pengalaman, dan infrastruktur sepak bola yang lebih mapan. Menariknya, sistem pertandingan di babak ini tidak menggunakan sistem home and away.